Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengajak para pemirsa dan para sobat SR untuk melakukan wisata religi, yang insya Allah kami akan pergi ke daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Kudus. Sebagaimana kita ketahui bersama, di daerah Kudus ini terdapat dua makam waliullah. Yang pertama adalah Sunan Muria yang dimakamkan di Gunung Muria, yang kita kenal nama aslinya dengan Syekh Raden Umar Said. Kemudian yang kedua adalah Sunan Kudus yang kita kenal dengan nama aslinya Syekh Ja'far Shadiq. Para sobat dan para pemirsa, kalau kita melihat dan membaca sebuah buku yang berjudul tentang Atlas Sejarah Wali Songo yang ditulis oleh almarhum Kyai Haji Agus Sunyoto, ini riwayat tentang Sunan Kudus ini sangat menarik, karena cara-cara berdakwah yang disampaikan oleh Sunan Kudus ketika mengajak masyarakat pada saat itu, ini menggunakan metode dakwah yang menyatukan antara ajaran agama Islam dipadukan dengan budaya setempat dengan menggunakan kearifan lokal. Ada beberapa catatan-catatan yang kami ketahui tentang historis dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus pada saat itu. Yang pertama adalah bahwa Sunan Kudus ini dalam melakukan dakwah mengajak umat manusia masuk kepada agama Islam, bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah, ini melalui pendekatan budaya sebagaimana yang dilakukan juga oleh Sunan Muria dan Sunan Kalijaga. Dan nanti kita dapat melihat bagaimana Sunan Kudus ini sangat pandai dalam ilmu seni, khususnya arsitek bangunan. Dan nanti kita akan lihat bagaimana bentuk menara Masjid Kudus yang ada di daerah Kudus tersebut. Jadi ini merupakan alkulturasi dari ajaran agama Hindu dan ajaran agama Islam. Sepintas kalau para sobat melihat, nanti menaranya itu hampir mirip dengan bentuk-bentuk candi yang ada di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, dakwah yang kami ketahui yang dilakukan oleh Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus ini mengusung tentang toleransi yang begitu tinggi. Kita tahu dalam masyarakat Hindu di Jawa pada saat itu, bahkan sampai sekarang, binatang sapi ini merupakan salah satu binatang yang sangat dihormati, binatang yang sangat dihargai. Nah, Sunan Kudus saat itu ketika pada hari-hari besar Islam seperti Idul Adha ini menganjurkan kepada masyarakat muslim yang ada di daerah Kudus Jawa Tengah sana, ini ketika menyembelih usahakan menyembelih kerbau, jangan sapi, karena sapi ini binatang yang dihargai oleh penganut agama Hindu di sana. Konon ada sebuah cerita di dalam buku Atlas Sejarah Wali Songo, kenapa Sunan Kudus selain dia menghormati sapi sebagaimana penghormatan orang-orang Hindu terhadap hewan tersebut, ini ada sebuah cerita ketika Sunan Kudus ini tersesat
di dalam sebuah hutan dan tidak tahu mencari jalan untuk keluar dari hutan tersebut, ini Sunan Kudus mendengar suara lonceng sapi yang diikatkan di lehernya. Ada segelomboran sapi yang kemudian ini menuntun Sunan Kudus untuk dapat keluar dari hutan tersebut. Nah, atas dasar peristiwa inilah kemudian Sunan Kudus juga akhirnya menghormati sapi sebagai timbal balik hutang budi kepada sapi tersebut, yang kemudian ini akhirnya dipakai oleh Sunan Kudus dalam berdakwanya agar masyarakat muslim jangan memotong sapi tapi cukup kerbau saja pada saat perayaan Idul Adha tersebut. Nah, para sobat dan para pemirsa, ini juga akhirnya menjadi sebuah tradisi yang turun menurun di daerah Kudus, Jawa Tengah sana. Kami banyak mengunjungi warung-warung yang memang hampir sebagian ini menjajakan dagangan sate kerbau atau soto kerbau. Selain kita temukan nanti ada soto ayam, tetapi masyarakat sana ini banyak juga menjual sate kerbau. Ini tidak lepas dari historis cerita yang terjadi yang dialami oleh Sunan Kudus sebagai cara untuk dapat memudahkan dakwanya, mengajak masyarakat memeluk kepada agama Islam. Ikuti perjalanan kami sampai ke Jawa Tengah, Kudus sana, yang akan kita lihat kondisi makam Sunan Kudus, kemudian masjid Menara Kudus, sekaligus warung-warung yang menjajakan makanan sate kerbau atau sop kerbau tersebut. Para pemirsa dan para sobat SR, kami sudah sampai di area pemakaman Sunan Kudus. Dan ini adalah jalan menuju tempat dimakamkan Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq. Nah, ini adalah menara dari Masjid Kudus. Jadi kalau para sobat dan para pemirsa melihat kepada arsitek bangunan ini tidak lepas dari histori atau sejarah peradaban agama Hindu yang ada di daerah Jawa ini. Dan ini merupakan alkulturasi antara ajaran agama Islam dengan agama Hindu. Dan ini adalah buat oleh Sunan Kudus. Nah, ini adalah pintu masuknya, para sobat. Nah, ini lihat. Nah, ini arsiteknya, akulturasi ajaran Hindu dan Islam. Dan salah satu ciri atau cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah dengan menggunakan seni arsitek. Nah, di depan sana itu kelihatannya sudah hampir sampai di makam Syekh Ja'far Shadiq atau yang kita kenal dengan Sunan Kudus. Nah, ini adalah tempat wudhu. Nah, ini pendopo atau pendaftaran administrasi bagi yang ingin berziarah. Ini adalah pintu masuknya. Seperti Masjid Merah yang ada di Cirebon, hampir sama arsiteknya seperti ini ya.
Jadi kita mesti terus ke sana itu. Ini baru pada dasarnya ini sepertinya awalnya adalah pemakaman umum. Dan terdapat makam Syekh Ja'far Shadiq yang terkenal dengan Sunan Kudus. Yang kemudian seperti biasa bahwa jika ada makam-makam orang mulia di negeri kita ini dijadikan sebagai tempat ziarah. Sobat dan para pemirsa, ini makam Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq. Para pemirsa, ini kondisi Masjid Kudus, Menara Kudus. Nah, sepertinya ini masih sudah mengalami renovasi karena dibangun pada tahun 1500-an. Nah, itu para sobat dan para pemirsa bisa melihat masih ada sisa-sisa dari arsitek akulturasi antara kebudayaan atau ajaran Hindu dan Islam. Para sobat dan para pemirsa, ternyata benar bahwasannya di kota Kudus ini banyak masyarakatnya yang berdagang soto kerbau atau sate kerbau, karena terkait dengan historis sejarah yang tadi kami ceritakan. Dan ini adalah warung keempat yang kami temukan yang masih buka, yang menjual tentang soto kerbau atau sate kerbau, karena beberapa warung lain yang kami datangi ternyata sudah banyak tutup.